Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajrina Nur Sabrina dari Sosiologi 2E mata kuliah pengantar administrasi publik. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan-pendekatan dalam administrasi publik, yang dimana di situ ada satu materi, yaitu pendekatan administrasi publik. Nah, pendekatan dalam perspektif ortodok merupakan pendekatan yang berkembang pada masa awal perkembangan studi administrasi publik. Terus beberapa pendapat menurut para ahli mengenai konsep pendekatan dalam administrasi publik, yaitu ada menurut Robert, Petrus, Thomas, dan pendekatan administrasi negara itu ada dikemukakan oleh Sharma. Nah, yang pertama ada menurut Robert ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan hukum, yang kedua pendekatan sejarah, yang ketiga pendekatan bagian organisasi, yang keempat pendekatan perbandingan. Nah, yang pertama ada pendekatan hukum. Pendekatan ini menekankan paham legalistik atau hukum dari suatu proses administrasi publik. Nah, pendekatan ini juga mendasar diri pada asumsi bahwa kewenangan yang legal adalah kewenangan yang efektif, di mana sumber hukum utama dalam sistem pemerintahan ini merupakan konsekuensi dari peranan penting yang ada dalam aturan tertulis. Yang menjadi fokus dari pendekatan ini adalah suatu yang berkaitan dengan penilaian legitimasi dari suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap lembaga atau pejabat administrasi publik. Nah, pendekatan hukum cenderung memandang sempit terhadap proses administrasi publik. Yang kedua ada pendekatan sejarah, di mana pendekatan sejarah merupakan dan berusaha memahami perkembangan sistem administrasi publik dalam konteks masa tertentu. Pendekatan ini juga mendasar pada asumsi bahwa kejadian masa lalu dan sekarang akan selalu saling berkaitan atau berhubungan dalam berbagai cara dan pola yang banyak. Administrasi yang terbentuk melalui sejarah akan membentuk administrasi pada masa yang akan datang dan selanjutnya serta akan menjadi sejarah lagi gitu. Terus yang ketiga ada pendekatan bagian organisasi, di mana pendekatan ini mendasar diri pada keyakinan bahwa karakteristik dan hubungan-hubungan pokok dalam struktur administrasi dapat digambarkan. Pendekatan ini juga memandang bahwa kewenangan pada hakikatnya bersifat legal. Nah, artinya itu di mana kewenangan dalam semua jenjang dan hubungannya satu sama lain mempunyai sanksi hukum dan memiliki nilai keabsahan. Yang keempat ada pendekatan perbandingan. Pendekatan ini mendasar diri pada asumsi adanya prinsip administrasi yang bersifat universal. Nah, di sini juga ada 2 tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Yang pertama ada berorientasi pada kepentingan teoritik atau pengembangan ilmu. Yang kedua ada berorientasi pada kepentingan praktis pembangunan. Nah, pendekatan perbandingan ini memandang lingkungan keseluruhan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam membentuk proses dan nilai administrasi. Terus ada menurut Petrus, di mana ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan institusional, yang kedua pendekatan struktural, yang ketiga pendekatan perilaku, yang keempat pendekatan pasca perilaku. Yang pertama pendekatan institusional, yaitu menekankan pada kelembagaan dan organisasi kepemerintahan, di mana jantung utamanya itu pendekatan ini terletak pada studi mengenai struktur, fungsi, hukum, dan regulasi dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, yang kedua ada pendekatan struktural. Pendekatan ini pada ilmu administrasi menginterpretasikan sosial kemasyarakatan sebagai suatu atau sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Nah, pendekatan ini juga menjelaskan mengenai mekanisme untuk memahami proses-proses sosial dan struktur di dalamnya. Terus yang ketiga ada pendekatan perilaku, di mana pendekatan ini menekankan bahwasannya aktivitas administrasi tidak dapat terlepas dari studi mengenai behaviorism yang meneliti perilaku individu dan kesadaran perilaku kolektif manusia serta dampaknya dalam ruang lingkup administrasi publik. Yang keempat, ada pendekatan pasca perilaku.
di mana ini merupakan produk lanjutan daripada pendekatan perilaku yang muncul untuk menentang pendekatan perilaku yang cacat dalam penerapannya. Walau lebih condong ke political science, pendekatan ini berkaitan erat dengan ilmu administrasi publik atau negara, utamanya dalam penerapan nilai-nilai administrasi yang dianut. Terus yang ketiga ada menurut Thomas, yang dimana ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan manajerial, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan politis, yang keempat pendekatan sosiologis, yang dimana yang pertama itu pendekatan manajerial itu menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan atau pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan administrasi publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. Yang kedua ada pendekatan psikologis, di mana pendekatan ini menggunakan cara pandang ilmu psikologi, yakni pendekatan yang melihat kajian pada jiwa manusia. Yang ketiga ada pendekatan politis, menyatakan bahwa penetapan doktrin, organisasi atau ortodoksi dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi, dan kekuasaan. Dan yang terakhir ada pendekatan sosiologis, di mana pendekatan ini suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Nah, selanjutnya ada 6 pendekatan administrasi negara, yaitu oleh Sharma. Yang pertama ada mazhab proses administrasi, yang kedua mazhab empiris, yang ketiga mazhab perilaku manusia, yang keempat mazhab sistem sosial, yang kelima mazhab matematik, yang keenam mazhab teori keputusan. Di mana mazhab proses administrasi itu dipandang sebagai suatu proses kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan usaha. Nah, proses administrasi kadang-kadang dicemaskan sebagai pendekatan operasional karena secara esensial keberadaannya berusaha untuk menganalisis segudang aktivitas administrator dalam kerangka mengidentifikasi fungsi-fungsi dasar administrasi. Nah, dan secara deduktif juga menemukan prinsip-prinsip dasar akan fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua ada mazhab empiris. Nah, mazhab ini untuk mengembangkan teori administrasi. Mazhab ini juga dikenal sebagai mazhab pendekatan pengalaman yang bertumpu pada studi kasus dan perbandingan. Sehingga mazhab ini berfokus pada berbagai pengalaman praktek administrasi sehingga dapat menjelaskan fenomena administrasi. Yang ketiga ada mazhab perilaku manusia. Nah, yaitu penggerak utama aktivitas yang diorganisasikan dengan memahami perilaku manusia melalui behavioral science, khususnya psikologi. Asumsi mazhab ini adalah usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dapat dicapai jika prinsip-prinsip psikologi diterapkan. Yang keempat ada mazhab sistem sosial, di mana mazhab ini dimaksudkan untuk meramalkan hasil Nah, yang keempat ada mazhab sistem sosial, di mana adalah sistem dari jaringan hubungan kultural di mana manusia dan lingkungannya dipengaruhi oleh batas-batas biologis, fisik, dan sosial yang dapat diatasi dengan kerjasama. Terus yang kelima ada mazhab matematik. Nah, mazhab matematik ini dimaksudkan sebagai proses logis yang digunakan untuk meramalkan hasil dengan menerapkan proses dan model-model matematik. Kontribusi penting dari mazhab ini adalah di bidang administrasi industri dengan penerapan operation research dan linear programming. Nah, manfaat mazhab ini juga bisa berpikir secara teratur, penentuan masalah secara tepat, perhatiannya pada
keterukuran hasil, mampu menangani masalah kompleks secara mudah, dan berhasil dalam mengurangi subjektivitas administrasi. Mazhab ini juga paling banyak diterapkan pada aspek fisik dari administrasi tersebut. Dan yang terakhir, ada mazhab teori keputusan, di mana mazhab ini tuh beranggapan bahwa pembuat keputusan sebagai fungsi nyata administrasi. Teori keputusan ini semata-mata melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif dalam memilih tindakan dan aktivitas organisasi. Nah, oleh karena itu juga, mazhab ini dianggap juga fungsi vital dari dan dalam setiap organisasi dan menjadi karakteristik administrasi itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.